Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, kelancaran, keberkahan dalam setiap mengais rezeki ya. Nah, di sini aku mau cerita ke kalian pengalaman aku selama aku jadi TKW di Hongkong ini. Aku jobnya jaga kakek. Kalian tahu sendiri kan tantangannya kalau jaga kakek itu seperti gimana. Nah, kali ini pukul 8 ya, pukul 8 lebih 10 menit. Nah, kali ini sebenarnya ya gimana, karena memang tuntutan pekerjaan yang harus aku lakuin dan temen lakuin juga, karena setiap pekerjaan yang kita pegang ya kita harus benar-benar konsisten dan maksimal memberikan yang terbaik. Dan di sini aku jaga kakeknya masih sehat. Nah, jadi rutinitas aku ini beda dengan mbak yang kemarin, karena sebelum aku kan ada mbak yang jaga kakek sebelum aku datang ke sini kan. Nah, itu nggak pernah namanya memberikan pelayanan seperti servis ya, bahasa kita ini biar rada-rada keren dikit lah. Karena kakek itu rada manja iya ya, namanya setiap manusia yang mengalami perubahan kan, semakin dia dewasa, dari kanak-kanak menuju remaja, dewasa, dan lansia. Jadi otomatis perubahan dari perilaku sama semuanya, dari wajah, semua apapun kan juga udah berubah. Cuma ya itu dia, ya gimana, tapi ya harus aku lakuin sih, karena ya kalau aku nggak nuruti kemauan dia, pasti setiap malam itu dia bakal kayak tidurnya nggak nyenyak, terus pasti manggil aku. Jadinya ya it's okay lah, demi 8 juta gaji ya, demi 8 juta gaji. Karena kalian tahu sendiri kan di Indo itu krisis moneternya seperti apa. Kita kerja per hari aja, satu hari itu paling enggak untuk ya kalian tahu 80.000, 100.000 itu udah bener-bener yang namanya kehidupan di kampung kan. Jadi ya aku mikirnya pumpung aku kerja di luar negeri, ya udah aku lakuin aja. Jadi ya itu, setiap jam 5 itu udah mulai masak, jam 6 makan, habis itu beresin kakek, dan setelah itu dia belum tidur, masih nungguin aku, karena ya dia masih menunggu sesuatu yang belum aku lakuin itu tadi kan. Jadi dia belum bisa tidur. Pokoknya kalau belum aku pegang, belum aku sentuh, itu dia belum bisa tidur. Setelah aku udah beresan sampai jam 7, aku udah beresan, aku udah mandi, udah bersih, baru aku masuk ke kamarnya. Nah, di situ baru aku mulai megang ya, dari atas, terus ya bagian bawah, nggak lupa bagian bawah itu ya gimana, namanya jaga orang tua ya aku harus maksimal. Jadi itulah tuntutan pekerjaan aku, ya aku harus lakuin maksimal. Tapi ya itu, aku keselnya itu
kenapa nggak gajinya kok nggak ditambah, padahal aku udah memberikan layanan lebih dari itu kan, harusnya kan ya ditambah apa gimana. Tapi di sini aku udah kontrak jalan 3 tahun ini tapi nggak ada tambahan. Ya tetap aku syukurin apa yang aku lakuin semua demi keluarga aku. Itu tadi ya, aku mulai memegang bagian atas, bagian tangan itu baru aku pijit pelan-pelan, terus bagian bawah karena dia kan suka kayak kram gitu kan, jadi dia ototnya itu kayak harus dilemesin gitu biar tidurnya bisa rileks. Udah mulai aku pijitin, terus selesai bagian tangan, baru bagian bawah, bagian ini kaki. Bagian kaki, kalian jangan langsung berpikir yang enggak ya dari kata-kata aku tadi, please deh, jangan mikir yang enggak karena di sini aku juga tahu batasan. Nah jadi dari bagian ini kaki udah ke bawah gitu aja. Teman-teman gimana di sini, ada nggak yang kerjanya gimana, bisa sharing ke aku, kalian apa dapat pengalaman apa yang berkesan. Kalau aku di sini memang pengalaman aku ya, kata bos aku sendiri juga ngomong, dari Cece mbak yang kemarin jaga itu memang nggak ini, maksudnya kayak jarang gitu. Kalau aku ya emang rutin, karena itu tadi aku bisa lihat reaksinya ketika malam itu ya. Kalau aku mijitin pasti dia bisa tidurnya nyenyak, jadi otomatis aku juga kan enak nyenyak kan tidurnya, jadi aku juga ya nggak keganggu dia karena dia nggak ngerasa kayak kram gitu. Tapi kalau nggak aku pijitin ya itu tadi, dia pasti kalau malam yang ya berisik lah intinya karena badannya kram capek. Semoga pengalaman aku kali ini bisa memotivasi mbak-mbak. Jadi buat mbak-mbak, cece-cece yang ada di Hong Kong, apa pengalaman kalian selama kerja di sini, bisa sharing, bisa komen di bawah. Dan buat cece yang pingin aku kayak kita sharing gitu ya, kita vlog bareng, kita sharing ngobrol juga bisa komen di bawah, kita curhat-curhat, oke? Nah, semoga pekerjaan apapun itu yang, karena kita kan dari Indo sudah nekat kan, kita sudah nekat, oh ya saya memang niat bekerja di Hong Kong atau di Taiwan atau dimanapun, jadi fokuslah. Apapun halangan, rintangannya ya kalian tetap harus bisa ngelewatin, karena setiap perjalanan itu nggak ada yang namanya lurus mulus seenak selempeng yang kita bayangin itu ya, nggak ada, pasti ada batu-batu kerikilnya ya. Kalau bisa batu kerikilnya kita injek terus kita tendang, nah, udah beres kan. Intinya jangan jadi perempuan yang gimana ya, seolah-olah itu pekerjaan kita itu berat dan kita terlalu menghayatinya. Jangan, kalau bisa itu kita greget, kita ingat lagi perjuangan kita dari PT, perjuangan kita ninggalin anak, suami, keluarga, semua, ibu, terutama untuk yang sudah menikah atau yang sudah punya anak, itu kan perjuangannya lebih berat kalian ya. Buat ninggalin keluarga itu pasti lebih menyentuh, lebih teriris lagi. Jadi kalian ingat-ingat, kalau kalian sudah ada di luar negeri, ingatlah saat pahit-pahit kalian itu selama di PT. Kalian makan cuman, ya tahu sendiri kan lauk di PT seperti apa, paling cuman nasi sama sambel, itu malah enak. Tapi kan kadang malah justru oseng-oseng apa yang kayak kurang mateng lah, nah kalian ingat lagi. Jadi kalau di sini kalian misalnya ya, majikan kalian pelit, sebisa mungkin uangnya jangan ditransfer di Indo semua, kalian sisihin khusus buat beli lauk seadanya. Yang penting ada nasi sama sambal, itu kita udah terasa nikmat banget. Jadi jangan pernah yang namanya kita berkecil hati. Kalau ada teman yang dia kerjaannya enak, bisa masakan Indo, bisa apa ini udah biarin ya, kita tetap ucapin alhamdulillah, oh teman kita
pekerjaannya lebih enak dari kita, dan kita pun tetap bersyukur, alhamdulillah saya di sini masih bisa dipertahankan di Hong Kong. Karena ini ya, corona ini banyak sekali majikan yang diberhentikan dari pekerjaannya, dan otomatis dia memulangkan mbak-mbak yang ada di Hong Kong atau yang ada di luar negeri. Ini aku bicara tentang Hong Kong ya, karena setahu aku di berita kemarin memang banyak sekali yang perusahaan-perusahaan yang memberhentikan karyawan. Nah, otomatis karyawan itu kan banyak yang jadi yang punya CC, yang punya pembantu kan, otomatis. Nah, itu pun juga diberhentikan karena dia mau gaji dari mana, pekerjaan aja diberhentikan. Nah, dari situ makanya kita sekarang harus benar-benar kesadaran diri. Oh ya, memang hidup ini keras banget. Dan di Hong Kong ini yang namanya orang Cina itu udah terkenal. Dari kita di Indo, kita belum keluar negeri aja kita udah terkenal, orang Cina udah terkenal. Ya bukannya ya irit, bukan dalam arti pelit ya, irit. Nah, jadi lebih kayak memperhitungkan banget, sebagian cukup nggak cukup makan ya segini, ini segini buat pembantunya, ini segini. Jadi kita harus sadar diri, kita kan digaji tiap bulan, kita sisihkan buat khusus buat makan kita. Jadi nggak perlu terlalu nuntut, karena banyak di sini yang terlalu seperti kayak gimana ya itu kan sesuai kontrak juga sih nuntut, oke. Tapi ya gimana lagi, emang perjalanan kita nyari nafkah itu yang nggak gampang. Jadi sebisa mungkin sabar dulu mbaknya, karena ya sekarang musim kayak gini, jadi kita harus bisa lebih saling mengerti. Terus yang udah di Hong Kong ya hati-hati. Jadi ya intinya dimanapun tempat harus hati-hati. Semoga apa yang kita lakuin di sini mendapat keriduan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hasil kita itu benar-benar berkah, barokah, dan kita nggak perlu lagi terlalu jauh pergi lagi dari keluarga. Karena kalau kita udah punya modal, insya Allah itu kalau udah punya modal, tekad, sabar, insya Allah tetap bisa berjalan usaha itu di Indo dari mulai kecil, semoga nanti bisa besar usahanya. Nah, seperti itu. Di sini aku cuma mau berbagi cerita sama mbak-mbak. Semoga kita saling memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena tidak ada manusia yang sempurna. Semoga saja apa yang aku ucapkan pun kembali lagi pada aku ingin menjadi yang lebih baik lagi. Karena di sini memang tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semuanya yang mengalami kesusahan dipermudah, yang mengalami kesulitan juga dipermudah. Intinya harus sabar, banyak berdoa, ikhtiar, tawakal. Semoga mbak-mbak yang ada di Hong Kong ini khususnya kalian kuat, semangat. Kalianlah pahlawan devisa sebenarnya. Kalianlah yang memberikan pemasukan untuk Indonesia, karena kita memang pahlawan devisa. Salam hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton channel aku. Nanti aku akan berbagi info. Kalian bisa tulis di komen. Kalian bisa aku ingin seperti apa. Coba kalian tulis di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.